Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas terseri ini untuk melakukan kegiatan diseminasi. Yang terhormat Ibu Hetty Putri Andriani selaku Kepala Sekolah TK Nara Islamic School, dan yang terhormat rekan-rekan guru TK Nara Islamic School yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novia Ristiani, calon guru penggerak angkatan 8 dari TK Nara Islamic School Kota Cirebon, yang mana mendapatkan tugas melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif. Mari kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Ya, kegiatan cek. Ya. Mari kita mulai kegiatan diseminasi ini dan diawali dengan beberapa pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yang pertama, di sini teman-teman bisa menjawab ya setuju atau tidak, dan hal ini biasa dilakukan atau tidak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju? Tidak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau menghafal materi dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Tidak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Mengapa demikian? Tentunya hal itu dilakukan agar anak bisa lebih bersemangat untuk melakukan kegiatan selanjutnya, bukan? Dan hal itu biasa dilakukan di kelas rekan-rekan semua? Betul. Oke. Ya, selanjutnya dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama yakni disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Yang keenam, restitusi dengan poin segitiga restitusi. Udah Udah nggak apa-apa, harus belajar. ya. Oke, kita masuk ke poin yang pertama, yakni disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini dapat kita lihat, kita refleksikan diri terlebih dahulu. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda untuk membuka kepala tangan Anda? Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa alasan Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan Anda? Jadi kita bisa membuka dan menutup atau membuka atau mengepalkan tangan kita. Kok bingung sih jadinya? Udah dipotong kan, Miss?
disiplin diri membuat orang menggali potensi. Di sini ada apa itu makna disiplin? Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul? Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Di sini terdapat nilai-nilai kebajikan. Di sini terdapat nilai-nilai kebajikan adalah yang pertama, nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Diana Gosen tahun 1998. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Coba sebutkan nilai-nilai kebajikan apa saja yang kita ketahui. Ada yang diketahui nilai kebajikan? Ada apa saja? Bisa disebutkan? Jujur, sopan, membantu, mengucapkan terima kasih, meminta maaf, minta tolong, dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih atas jawabannya. Dari nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi, di sini terdapat profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, serta kreatif. Kita mengharapkan tentunya murid-murid kita dapat menguasai dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harinya. Yang pertama ada rasa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, biasanya yang kita lakukan sehari-hari di dunia taman kanak-kanak, tentu ini menjadi sebuah pembiasaan yang dilakukan oleh guru kepada siswanya. Dan hal ini perlu ditanamkan sejak dini. Mengapa? Karena dengan penanaman sejak dini, anak-anak akan terbiasa dan diharapkan dia dapat mengamalkan hal positif tersebut hingga masa depan nanti. Dan ada 9 pilar karakter menurut Indonesia Heritage Foundation. Yang pertama ada cinta dan segenap ciptaannya, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan.
Oke. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Di sini ada beberapa keterampilan hidup. Yang pertama ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Hal ini tentunya sudah kita lakukan ya di setiap levelnya, baik itu dari kelas terkecil sampai kelas terbesar. Kita sudah melakukan pembiasaan kepada anak-anak kita untuk bersikap dapat dipercaya, lurus hati atau jujur. Ketika berbicara dia jujur, tidak berbohong. Lalu menjadi pendengar yang aktif dan memiliki sikap menghargai satu sama lain, yang mana ketika orang lain sedang berpendapat, jadi anak-anak lainnya mendengarkan dengan baik. Poin selanjutnya yakni petunjuk hidup. Di sini ada peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, kelulusan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Nah, hal ini juga tentunya berkesinambungan dengan tadi keterampilan hidup. Alhamdulillah, kita semua selalu memberikan yang terbaik dan selalu berusaha untuk membentuk anak-anak kita dengan karakter-karakter mulia tersebut. Diharapkan semakin bertambahnya usia mereka akan semakin memahami dan menjadi pribadi atau individu yang lebih baik lagi. Dan tentunya kepada rekan-rekan semua, dengan adanya kegiatan ini makin memahami dan makin sering mengulang dan sering menerapkan kembali kepada anak-anak kita semua. Selanjutnya, the 7 essential virtues ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Dan untuk yang di sana adalah the Virtus Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Di sini dapat dilihat ya, ada beberapa nilai-nilai kebajikan. Ada belas kasih, ada juga tenggang rasa, ada juga gotong royong, rendah hati, dan lain sebagainya. Dan hal ini ditularkan atau dibiasakan sedini mungkin agar mereka memiliki nilai-nilai kebajikan tersebut, sehingga tentunya di saat dia dewasa nanti dia lebih menjadi individu yang peduli, yang bisa bergotong royong, memiliki empati yang tinggi, seperti itu. Mari berdiskusi. Mari kita berdiskusi. Di sini ada pertanyaan ya. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir suatu pelatihan, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapat surat teguran atau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Atau Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah atau guru yang berprestasi, yakni tujuannya dengan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Atau Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru Anda, serta lingkungan, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajar akan jadi panutan oleh lingkungan Anda. Manakah
motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda, atau adakah suatu proses perubahan motivasi antara dua motivasi? Silakan, boleh memilih. Ketika Anda diposisikan sebagai guru dan ditugaskan untuk mengikuti pelatihan. Yang pertama, ya silakan. Mungkin kalau secara pertama kali menjadi seorang guru akan dilihat seperti hadir itu hanya sebagai kita aja sebagai menghindari ketidaknyamanan, tapi setelah kita belajar menjadi guru itu seperti apa, dan akan otomatis menjadi pembelajar sepanjang hayat, dan ini belajar terus-menerus. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Untuk Miss Leslie. Ya, tentunya di sini diharapkan kita sebagai guru bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Karena apa? Sesuai tadi dengan jawaban Miss Leslie, setelah kita menjadi guru, kita ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat yang bisa menularkan ilmu-ilmu kita kepada anak didik kita dan rekan sejawat kita. Betul? Ya. Oke, selanjutnya kita melangkah ke poin selanjutnya, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya lakukan? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Di sini dapat dilihat teori motivasi ini, sumber teori motivasi ini dari mana? Apakah motivasi tersebut didapatkan dari eksternal atau dari internal pribadi kita? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, tentunya itu berawal motivasinya dari eksternal. Karena apa? Karena kita menghindari ketidaknyamanan yang didapatkan dari lingkungan sekitar, baik itu dari rekan sejawat ataupun dari kepala sekolah. Betul? Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, itu juga berasal dari eksternal. Karena motivasi itu ditumbuhkan hanya karena harapan imbalan dari institusi atau orang lain yang melihat apa yang kita lakukan. Sedangkan untuk nomor 3, untuk menghargai diri sendiri, tentunya itu muncul dari internal pribadi kita, yang mana hal tersebut muncul karena kita ingin menjadi manusia yang lebih disiplin dan individu yang lebih baik lagi. Selanjutnya, kita merefleksikan diri kembali. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda tetap datang tepat waktu atau mengajar murid-murid Anda? Menurut Anda, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Silakan, boleh dijawab. Boleh, Miss Leslie kembali. Ya, menurut saya tidak apa-apa untuk tidak adanya ujian, karena kita sebagai guru harus tahu keberangkatan kita terlambat karena siswanya sudah ada di dalam kelas sendiri. Ya, berarti lebih ke motivasi internal karena merasa tanggung jawab ya terhadap siswa-siswa kita. Meski itu tidak ada yang melihat ataupun kita tidak dipantau, baik itu dipantau langsung oleh atasan kita ataupun melalui media elektronik CCTV. Betul, terima kasih sekali Miss Leslie. Selanjutnya, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada identitas gagal, identitas sukses.
apa itu identitas gagal dan identitas sukses dapat dilihat ketika hukuman diberikan. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Karena apa? Dia takut. Dia takut dihukum, akhirnya dia berbohong. Seperti itu. Yang kedua, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Membayar impas kesalahan. Contoh, ada anak yang tidak baik terhadap temannya, dia mendorong. Kita langsung tarik anak tersebut lalu memarahinya di situ. Nah, itu akan membuat mental anak down. Yang mana ketika dia melakukan kesalahan, itu oleh gurunya langsung dihakimi, apalagi dihakimi di depan anak-anak lainnya. Yang ketiga, dampak dari murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Dan yang terakhir, tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Di sini kita dapat melihat hukuman yang diberikan kepada anak dan nilai disiplin yang ketika kita tanamkan itu tentunya akan berbeda hasilnya. Ketika anak yang sering diberikan hukuman dengan anak yang diberikan teori kedisiplinan atau penanaman kedisiplinan. Dan juga ada proses restitusi yang ditempuh untuk memperbaiki kesalahan anak tersebut. Nah, ketika kita mengenalkan disiplin dengan konsekuensi, anak atau murid dapat belajar taat terhadap peraturan. Yang kedua, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Ketika anak melakukan salah, itu tidak langsung dihakimi, tapi dia diarahkan dengan kata-kata dan afirmasi positif. Selanjutnya, anak kehilangan hak, waktu jeda atau seorang diri, serta penahanan. Anak tidak kehilangan identitasnya karena dia efek dari marah, dari rasa bersalah, dia dari rasa rendah hati, mengasingkan diri. Nah, itu di anak-anak TK biasanya jatuhnya ke murung atau ke mogok, tidak mau masuk kelas, tidak mau ke sekolah, tidak mau bermain. Nah, yang terakhir sudah diketahui masuk akal. Dan restitusi yang ditempuh adalah anak akan belajar memecahkan masalah atau problem solving. Yang kedua, anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kontrol kendali. Jadi ketika dia bersalah dan guru memberikan proses restitusi, maka anak tersebut akan memahami kesalahannya serta dia dapat mengontrol diri anak tersebut. Yang ketiga, murid atau anak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki. Nah, kalau gurunya memberikan restitusi serta penguatan serta pemberian arahan yang benar, anak meski dia awalnya mungkin tidak bersemangat atau merasa kehilangan dirinya, yang mana saya dimarahi, saya disalahin, saya tidak disayang sama Miss. Nah, ketika gurunya itu memberikan proses restitusi, anak akan mulai membangun rasa percaya diri dan rasa percaya terhadap gurunya, yang mana akan membantu mengarahkan ketika dia bersalah. Dan yang terakhir, dalam kegiatan restitusi tersebut, guru mengundang murid untuk bisa berinteraksi secara individual atau interpersonal. Ya, selanjutnya. Oke, apa perbedaan dari hukuman, konsekuensi, restitusi menurut rekan-rekan semua? Silakan. Oke, kita selanjutnya. Hukuman atau konsekuensi. Di sini dapat kita lihat tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tindakan guru, dan kita bisa memilih apakah itu hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena anak itu terlambat ke sekolah.
Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket. Wow, karena kita punyanya lapangan basket kecil ya. 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, anak diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Dan menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Dan yang terakhir, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu warna hitam. Nah, dari beberapa poin di sini, mari kita telaah mana yang termasuk ke dalam hukuman dan mana yang termasuk ke dalam konsekuensi. Oke, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena anak terlambat, maka itu termasuk ke dalam hukuman. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Mengapa konsekuensi? Karena tidak berbentuk fisik hukuman tersebut dan berarti bertanggung jawab apa yang telah dia perbuat. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Dan yang terakhir, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Mengapa demikian? Karena merasa berbeda dengan teman-temannya, Itu termasuk ke dalam konsekuensi berarti? tidak hukuman. Oh, termasuk ke dalam hukuman. Nah, di sini dapat dilihat betapa hukuman itu efeknya luar biasa. Apalagi kita di usia dini, ya. Tentunya hal-hal ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang guru anak usia dini. Karena mengapa? Ini akan menanamkan mental yang tidak baik. Ketika anak bersalah, dia diberikan hukuman yang sangat berat. Bisa jadi anak itu disuruh lari, atau anak itu dihukum seharian untuk menggunakan sepatu. Oh no, itu sangat tidak baik karena akan terbentuk jiwa pendendam pada anak. Sedangkan ketika anak dikenalkan dengan konsekuensi, yang mana tadi poin menggantikan kertas tugas ataupun membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu tentunya konsekuensi yang didapat karena dia melakukan kesalahan menyenggol ya. Nah, itu wajar dilakukan. Baik, selanjutnya. Nah, dapat dilihat hukuman dan penghargaan. Alfie Kohn, Punished by Rewards, tahun 1993, wawancara Annual Conference Maret tahun 1995 mengumumkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Dapat dilihat hukuman oleh penghargaan. Ada beberapa pengaruh. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yaitu tadi, ketika anak selalu diberikan hukuman, tentunya dia akan terbentuk jiwa yang pendendam dan juga dia akan merasa dikucilkan, dia juga merasa tidak disayang, seperti itu. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Padahal kita sering memberikan penghargaan ya. Ketika penghargaan itu diberikan terlalu sering ataupun anak tidak melakukan sesuatu yang tidak seharusnya diberikan penghargaan, nah itu penghargaan menjadi tidak efektif. Selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Mengapa demikian? Karena contoh, kita mempunyai 2 murid.
ketika murid A dan B selalu diberikan penghargaan yang sama, sedangkan yang memiliki prestasi adalah murid B saja, tapi murid A diberikan penghargaan, itu akan timbul kecemburuan. Nanti murid B bicara kepada murid A, kok kamu dapat penghargaan ya dari Miss ya, dapat reward, padahal kan kamu tadi di sekolah menangis, aku tidak menangis, harusnya aku yang dapat bintang. Nah, hal itu dapat merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Sesuai tadi yang sudah disampaikan, ketika penghargaan terlalu sering diberikan, maka penghargaan tersebut akan berkurang nilainya. Di sini ada juga penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Nah, untuk penghargaan menurunkan kualitas, karena dia terbiasa dengan penghargaan, maka anak itu akan lebih menganggap sepele. Ah, sudahlah, nanti juga Miss kasih bintangnya sama aku, jadi aku kerjakan asal-asalan saja. Nah, di situ sudah terbentuk jiwa yang memiliki kualitas yang semakin menurun. Dari kualitas yang menurun tersebut, tentunya dia akan berkurang nilai kreativitasnya sehingga mati. Dan jadilah penghargaan itu sebagai menghukum. Karena apa? Gurunya sendiri tidak menyadari bahwa penghargaan yang diberikan kepada anak itu adalah sesuatu yang kurang baik. Karena ketika anak tidak melakukan hal yang seharusnya tidak diberikan penghargaan, guru terus memberikan penghargaan. Jadi nilai penghargaan tersebut akan kurang. Oke, selanjutnya kita ke keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ada yang memahami? Kita sudah lakukan di setiap harinya loh. Ketika morning meeting, ketika kita circle time, setelah membaca syahadat, setelah membaca doa, kita lakukan apa itu? Narasrul. Kita biasa menyebut keyakinan kelas di sekolah kita adalah narasrul atau kesepakatan yang dibuat oleh guru dan anak, yang mana hal itu disebutkan di setiap hari, diulang-ulang setiap hari dengan bertujuan agar anak selalu ingat dan selalu memahami keyakinan kelas tersebut. Mengapa harus ada keyakinan kelas? Karena untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kenapa sih disebutnya keyakinan, Miss, bukan peraturan? Karena sesuatu yang diyakini biasanya dijalankan dengan ikhlas dan dengan baik. Beda dengan label peraturan, itu biasanya ada rasa terpaksa. Oke? Di sini proses pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, biasanya ada ya beberapa peraturan yang ditulis secara paten atau ditempel. Nah, kalau keyakinan kelas kan biasanya kita sebutkan setiap hari ya di pagi hari. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah atau warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, keyakinan kelas tersebut yang sudah kita laksanakan di setiap harinya, di antaranya adalah 10 keyakinan kelas. Ya, yang pertama ada, coba disebutkan, dibantu disebutkan.
Narasrul. 1. 1. Sayang kepada Allah. 2. Sayang kepada orang tua dan guru. 3. Sayang kepada teman. 4. Mengucapkan dan menjawab salam. 5. Bicara dengan sopan. 6. Cinta kebersihan. 7. Tertib pada saat belajar. 8. Sabar menunggu giliran. 9. Minta izin jika ingin melakukan sesuatu. 10. Bicara jujur. Nah, 10 keyakinan kelas tersebut adalah pernyataan-pernyataan universal yang tentunya abstrak dan juga dibuat dalam bentuk kalimat positif, yang mana anak dapat memahami dan anak dapat melakukannya karena itu bisa diterapkan di lingkungan kelas dan di lingkungan terdekatnya. Nah, di sini ada proses pembentukan keyakinan kelas. Apa sih bedanya keyakinan kelas sama peraturan? Kita dapat melihat di sini. Peraturan selalu dikembalikan ke buku, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sedangkan kalau di keyakinan kelas, kita bisa mengajarkan apa? Tanggung jawab. Nah, selain itu juga kita bisa lihat dilarang mengganggu orang lain. Itu adalah peraturan. Sedangkan di keyakinan kelas kita bisa ganti dengan kalimat lebih positif, yaitu dengan menghormati orang lain. Di peraturan, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, di sini kita mengajarkan menghormati orang lain dan berkomitmen, yang mana ketika ada anak yang belum datang 15 menit sebelum pembelajaran, berarti apa? Dihukum atau ada konsekuensi? Akan ada konsekuensinya. Konsekuensinya tentunya dia akan tertinggal ya di 15 menit pertama itu. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Nah, kita bisa ubah itu menjadi keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Sepertinya tidak mungkin ya kalau untuk anak usia dini. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, ini bisa dan sudah kita terapkan ya ketika anak-anak mencuci tangan ataupun akan menggosok gigi atau bermain ya, bermain ayunan, baik itu bermain prosotan, kita kenalkan dengan sabar menunggu giliran. Nah, untuk menggunakan masker sekarang kita sudah terbebas ya dari COVID. Dan yang terakhir, jangan berlari-lari di kelas atau koridor. Nah, biasanya kan anak-anak suka berlari itu dalam kelas. Kalau kita kemas dalam satu peraturan, itu pastinya jangan lari-lari di kelas. Itu kita bisa ganti dengan keyakinan kelas. Seperti tadi dalam poin narasrul nomor berapa? Coba nomor berapa? Ya, minta izin jika ingin melakukan sesuatu. Nah, walaupun anak memiliki refleks yang sangat cepat ketika dia ingin berlari, ya pasti dia akan melakukan lari. Tapi ketika dia sudah meyakini bahwa oh iya, di keyakinan kelas saya itu saya harus meminta izin ketika akan melakukan sesuatu. Nah, itu sebagai kontrol diri anak tersebut. Ya, selanjutnya prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan warga atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati oleh sekolah atau kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster ya, yang mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, lalu guntinglah
kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Seperti tadi yang sudah disampaikan, contohnya adalah kalimat jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, itu kita bisa ganti dengan berjalan saja ya, tidak berlari, atau berjalan dengan tenang ya, hati-hati, tidak berlari. Nah, kita bisa ganti juga kata jangan dengan kata tidak. Yang mana ketika anak usia dini disuguhkan kata jangan, biasanya itu malah makin. Ya, betul? Beda ketika kita tidak berlari-lari atau berjalan saja. Itu dia akan lebih menerima biasanya. Ya, selanjutnya. Nah, dapat dilihat contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, ini biasanya masih di kelas-kelas rendah. Masih di kelas-kelas bawah. Di usia 3 tahun atau 4 tahun. Karena di usia-usia segitu kan mereka belum terlalu memahami ya apa tujuan dari keyakinan kelas. Biasanya diawali oleh gurunya, diberikan pertanyaan pemantik sehingga dia dapat mengutarakan pendapat dia mengenai keyakinan kelas. Beda ketika anak sudah berusia 5 tahun atau di K2. Nah, yang pertama ada selalu bersikap positif. Yang kedua, senantiasa menjadi diri terbaik. Yang ketiga, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas. Yang terakhir, senantiasa membantu. Mengapa demikian? Karena di usia 5 tahun, anak-anak sudah mulai memahami tanggung jawab dan juga sudah bisa menerima pendapat. Kalau di anak-anak usia nursery itu 3-4 tahun, itu egonya masih lumayan cukup tinggi ya. Jadi ketika yang lain berpendapat, dia akan tidak, itu tidak benar. Seperti itu. Beda halnya ketika anak sudah berusia 5 tahun, itu dia akan lebih open terhadap pendapat teman atau guru. Ya, bisa dilanjutkan. Oke, ke poin selanjutnya kita ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Sandang, pangan, papan. Betul. Selain itu apa lagi? Pendidikan. Boleh diklik bisa? Nah, di sini dapat dilihat betul sekali sesuai tadi yang disampaikan Miss Lesti. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa itu 5 kebutuhan dasar manusia? Selain tadi sandang, pangan, papan, dan pendidikan ya. Di sini ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, bertahan hidup. Ya, bisa dilanjutkan. Nah, gambaran kata-kata di dunia berkualitas. Siapakah orang-orang yang paling penting di hidup Anda? Siapa orang-orang yang paling penting? Tentunya yang selalu menerima kita dalam segala keadaan. Orang tua, keluarga, orang terdekat. Yang sudah punya suami, tentunya suami. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Hal apa? Nilai kebajikan apa yang penting? Mungkin kalau sudah dewasa, yang penting itu kasih sayang ya, rasa diterima, rasa dihormati. Sesuai tadi dengan 5 kebutuhan dasar yang telah disebutkan. Nah, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Misalkan nih, kita nih pengen
berusaha menjadi orang yang ideal dan memiliki karakter. Sifat apa ya yang ingin dominan dimiliki? Bersyukur, terus rasa sayang. Alhamdulillah ya, guru TK diberkahi, dianugerahi rasa sayang yang begitu besar, rasa sabar yang begitu besar, karena bisa membantu mengembangkan potensi anak-anak TK dengan berbagai cerita, dengan berbagai hiruk pikuk, dan tentunya dengan karakter anak yang berbeda-beda. Selanjutnya, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Kalau saya sangat bangga menjadi guru, karena apa? Kita bisa menularkan, kita bisa mentransfer ilmu yang kita ketahui kepada murid-murid kita. Selain itu juga, kita bisa mencetak generasi di masa depan dengan ide-ide, dengan ilmu-ilmu yang kita berikan. Nah, selanjutnya, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Ada di sini yang bercita-cita selain menjadi guru tadinya? Ada ya? Mungkin ada yang ingin menjadi pegawai bank, ataupun ada yang ingin menjadi pegawai kantoran ya. Oke, ceritakan bagaimana perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda, serta apa yang paling bermakna dalam hidup Anda. Ada yang mau bercerita? Atau cukup mendengarkan saya bercerita? Nah, sepengalaman saya dalam perjalanan hidup saya merasa berada di titik puncak adalah sekarang, yang mana saya bisa menjadi seorang guru yang tentunya bisa menularkan ilmu-ilmu, ide-ide saya kepada murid-murid saya, dan juga itu tentunya menjadi suatu hal yang sangat bermakna bagi diri saya, karena saya bisa menjadi bermanfaat bagi orang lain. Karena cita-cita saya ingin menjadi seseorang yang bisa memberikan manfaat kepada sesama, kurang lebih seperti itu. Oke, kita masuk ke poin kelima, yakni restitusi 5 posisi kontrol. Apa itu? Dapat dilihat 5 posisi kontrol yang ada di sini. Nah, 5 posisi kontrol tersebut harus dimiliki oleh kita sebagai guru. Mengapa demikian? Kita dapat memilah mana yang sesuai dan mana yang bisa dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Di sini dapat dilihat ada identitas gagal atau kontrol dari luar, identitas berhasil atau kontrol sukses. Kontrol dari luar, identitas berhasil sukses, kontrol dari diri. Nah, di sini dapat dikelompokkan ya, sesuai dengan apa yang telah dipelajari, 5 posisi kontrol yang telah saya pelajari. Guru itu memiliki 5 keadaan posisi kontrol tanpa disadari ataupun disadari. Ya, yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Kenapa hal itu disadari atau tidak disadari? Karena sudah dilakukan. Ya, selama rentang waktu kita menjadi guru, kan mungkin kita pernah melakukan posisi kontrol yang kita menjadi teman bagi anak, kita menjadi penghukum bagi anak, dan kita menjadi seorang manajer bagi anak. Di sini dapat dipahami. Contohnya, ketika guru menjadi seorang penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu adalah tindakan yang dilakukan guru sebagai penghukum. Karena apa? Tentunya itu ada kalimat ancaman ya. Nah, lalu untuk posisi membuat orang merasa bersalah, di sini guru berkata,
kamu seharusnya, kamu tuh udah tahu, ibu tuh sangat lelah, ibu tuh capek, ibu tuh stres. Miss tuh capek, Miss tuh stres. Suka gitu kan sama anak-anak? Nah, itu adalah membuat orang merasa bersalah. Yang mana nanti muridnya, maaf Miss. Apakah itu ideal dilakukan? Tidak. Tentunya sebaiknya itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena akan membentuk rasa bersalah pada jiwa anak. Nah, dan posisi selanjutnya adalah menjadi teman. Nah, di sini kita juga biasa melakukan ini kalau anak-anaknya sedang nice ya. Ayo sini sama Miss mainnya. Yuk sini yuk ditemenin yuk. Nah, biasa dilakukan kan? Nah, hal itu baik tidak ketika dilakukannya keseringan? Apa efek ketika kita terlalu sering memposisikan diri kita sebagai teman? Tidak ada rasa waktu. Iya betul. Yang pertama, anak akan merasa bergantung. Yang kedua, tidak adanya rasa hormat atau kurangnya wibawa kita sebagai guru. Nah, yang ketiga, yang keempat, ada pemantau. Pemantau biasanya lebih ke nanya ke anaknya. Loh, kok gitu? Tadi gimana peraturannya? Tadi gimana yang sudah disampaikan sama Miss? Seperti itu kan? Nah, kalau hal itu sering dilakukan, apa efek yang didapatkan oleh murid? Tentunya rasa takut ya. Murid akan selalu merasa diawasi. Murid akan selalu merasa dipantau. Aduh, ini udah benar belum ya? Nanti Missnya marah nggak ya? Kurang lebih seperti itu kan? Nah, sedangkan yang terakhir, posisi manajer itu idealnya dimiliki oleh setiap guru. Karena apa? Dalam posisi manajer itu lebih ke mendekati anak tanpa harus menghakimi, tanpa juga terlalu menjadi teman, tapi pendekatannya itu lebih intens dan lebih dalam. Nah, biasanya sih guru berkata, coba tadi sesuai narasrul bagaimana kalau anak posisinya sedang bermain lalu tidak mau bergiliran, mereka berebutan. Nah, biasanya guru kan, ayo tadi narasrulnya gimana? Sabar menunggu giliran. Seperti itu bukan? Nah, hal itu idealnya yang harus sering dilakukan kepada anak. Agar apa? Agar anak tetap memahami rasa disiplin dan rasa tanggung jawab terhadap apa yang diyakini. Ya, selanjutnya kita ke poin 6, yaitu restitusi atau segitiga restitusi. Skenario kasus. Kamayel adalah siswa baru di kelas A. Ia baru bersekolah. Setiap hari, Kamayel menangis karena ingin pulang dan bertemu dengan kedua orang tuanya. Kamayel merasa tidak nyaman di sekolah karena menurutnya dia harus selalu ditemani oleh ibunya. Terlebih, ia tidak ingin masuk kelas midday dan pulangnya di sore hari. Hal ini tentunya menjadi suatu permasalahan yang harus diselesaikan. Nah, Kamayel nangis di setiap harinya. Dia itu selalu ingin ditemani oleh maminya dan selalu bilang, ayah tidak mau pulang, Miss. Ayah mau pulang. Ini jam berapa? Dia selalu bertanya jam. Apakah itu masalah? Masalah ya. Kenapa dijadikan sebuah masalah? Apakah bersekolah harus dengan rasa terpaksa? Tidak. Harusnya dia berangkat ke sekolah dengan happy, dengan motivasi yang positif, dengan mood yang bagus. Sedangkan dianya sendiri di sekolah tidak nyaman. Nah, oke, selanjutnya
coba memanggil Kamayel dan bertanya, kenapa? Ayel ada apa? Kenapa Ayel menangis? Ayel tidak menangis. Nah, lalu dia menyampaikan, mau ke ibu, mau pulang, Miss. Nah, di situ saya melakukan satu perjanjian dengan Kamayel, yang mana saya bicara dengan Kamayel, saya berjanji, oke, Ayel berhenti dulu menangisnya, lalu setelah Ayel berhenti, kita tunggu jam 3, Ayel boleh ke ibu, oke? Nah, ketika Ayel diberikan pemahaman bahwa dia akan pulang jam 3 dan diyakinkan bahwa memang ketika nanti waktunya selesai dia akan dijemput dan akan diantarkan, akhirnya Kamayel pun tenang dan mau mengikuti saran yang disampaikan oleh saya. Oke, selanjutnya, sesuai tadi yang sudah dilakukan dalam studi kasus mengenai Kamayel, ada 3 langkah segitiga restitusi yang ditempuh. Yang pertama, ada langkah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Adapun hal tersebut dilakukan untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada ya. Tadi menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, itu kan Ayel kenapa? Kita tanya dulu, Ayel kenapa? Ayel kok menangis? Dia mungkin akan menjawab, Ayel pengen pulang, Miss, Ayel pengen ke ibu. Nah, di situ kan kita bisa tahu, kita bisa memvalidasi tindakan yang salah. Ayel tidak menangis, Ayel boleh pergi ke ibu, tapi tidak menangis dulu ya. Kita akan pergi ke ibu di jam 3, tapi Ayelnya tidak menangis. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ayel sudah sebutkan tidak menangis lagi. Itu perlu dilakukan agar anak yakin terhadap apa yang diyakini dia yang sudah disepakati dengan gurunya tersebut. Tadi kan saya melakukan perjanjian, oke, Miss akan antarkan Ayel ke ibu di jam 3, tapi dengan syarat Ayel tidak menangis. Akhirnya Ayel mau. Ya, selanjutnya, nah ini tahapan segitiga restitusi. Sesuai tadi yang disebutkan, ada validasi tindakan, ada menanyakan keyakinan, dan ada menstabilkan identitas. Ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip yang dibuat, kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, mengubah identitas gagal ke identitas sukses. Apa itu? Nah, kesalahan yang telah dia lakukan itu perlu disadari oleh anak tersebut, sehingga dia akan tidak mengulangi kesalahan yang sama ke depannya. Harapan kita kan dapat mengubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik kan dengan bersekolah. Nah, hal itu dilakukan salah satunya dalam segitiga restitusi ini, yaitu untuk tadi membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan mengajarkan dia bahwa hal itu sama. Ya, selanjutnya, menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik atau motivasi yang muncul dalam diri anak tersebut. Yang kedua, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua. Setelah tadi saya menyampaikan diseminasi budaya positif, semoga kita dapat menerapkannya di sekolah dan kita dapat memahami serta menjadi pribadi yang tentunya selalu berinovasi ke arah positif dan menjadi pribadi yang selalu berkembang di setiap harinya. Saya ucapkan terima kasih banyak
kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru semua. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.